Salam lil ansar atarawna aubasha quraisyin wa atba'ahum. Rasulullah bersabda kepada orang-orang Ansar, apakah kalian melihat aubas, artinya akhlak, yaitu kumpulan-kumpulan orang Quraisy dan para pengikut mereka. Karena apa? Quraisy sendiri berkabilah-kabilah. Makanya kita kan aubas. Suduhum hasda, habisi mereka sehabis-habisnya. Ini betul-betul apa? Menunjukkan perang, bukan dengan perdamaian. Cuma dikasih perkecualian untuk apa? Untuk memuliakan Abu Sufyan yang baru masuk Islam, yang perlu apa? Perlu ditaklif. Perlu apa? Karena dia adalah orang yang mu'allaf, perlu ditaklif, dikasih apa? Pemuliaan dan seterusnya. Sebagaimana kata apa? Kata Al-Abbas kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah dia suatu kekuasaan karena dia menyukai itu. Untuk apa? Agar dia cinta Islam. Setelah masuk Islam, bukan saya dijatuhkan dan dihinakan, tetap saya ini ditempatkan pada posisi saya sebagai pemimpin. Karena beliau adalah pemimpin Quraisy. Baik, maka apa? Rasulullah mengatakan, beritahu orang-orang Mekah, barang siapa masuk ke Baitullah dia aman, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia juga aman. Nah, Abu Sufyan sekali itu. Tetap ada apa? Ada kemuliaan setelah beliau masuk Islam, ada jasa. Maka Abu Sufyan pun mengumumkan sesungguhnya Muhammad dan pasukannya telah datang. Maka barang siapa masuk ke Baitullah maka dia aman. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, apa cukup rumah Anda untuk kami? Nah, dia marah, dia mengatakan, sudah, barang siapa masuk rumah masing-masing dia aman. Ujung-ujungnya gitu. Baik. Kemudian apa? Hatta qala Abu Sufyan, setelah Rasulullah SAW dan para sahabat mengerjakan itu, barang siapa masih menghadang di jalan-jalan maka dia dihabisi. Sampai-sampai Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, ubihat khadra'u Quraisy. Wahai Rasulullah, sesungguhnya masyarakat Quraisy telah dimubahkan, yaitu nyawanya tidak lagi dihargai sama sekali. Fala Quraisy ba'dal yaum, maka tidak ada Quraisy lagi setelah ini. Faqala, Rasulullah bersabda, man aghlaqa alaihi babah fahuwa amin. Barang siapa mengunci pintu rumahnya untuk dirinya sendiri, alaihi berarti dia di dalam, maka dia aman. Yang penting apa? Jangan menghalangi langkah kami sampai ke Baitullah dan rumah suci Allah itu, yaitu Ka'bah. Wa ghairu dzalika minal adillatil wadihati shahihah, dan dalil-dalil yang jelas dan sahih yang lain tentang masalah yang benar adalah Rasulullah menaklukkan Mekah itu dengan peperangan. Tayyib. Wa ajabu an adillatil mu'aridin. Para ulama yang mengatakan ini adalah dengan peperangan, mereka menjawab dalil-dalil yang dipakai oleh ulama yang menentang. Fa amma kaunuhu lam yuqassim ardaha bainal ghanimin. Adapun kenapa Rasulullah SAW tidak membagi-bagi tanah di antara orang yang layak mendapatkan ghanimah, fali annal arda ghairu dakhilatin fil ghanaim allati tuqassam. Karena tanah itu tidak masuk ke dalam apa? Ke dalam ghanimah yang dibagi-bagi. Iya, tanah itu semuanya dikembalikan kepada apa? Kepada kepala negara, kemudian kepala negara yang akan membagi-bagikannya. Ghanimah itu seringkali adalah apa? Barang-barang yang bergerak istilahnya. Baik, ini alal khilaf, memang alal khilaf, tapi memang kenyataannya yang kuat pendapatnya seperti itu. Untuk tanah itu nanti Rasulullah kemudian apa? Membuat saham-saham seperti saham-saham yang di Khaybar di antara para sahabat. Bukan dibagikan seperti ketika membagikan ghanimah. Wa hadza amalul khulafa'ir rasyidin, dan ini adalah amalan khulafa'ur rasyidin fi ardil anwah, di tanah-tanah yang ditaklukkan secara peperangan. Langsung apa? Tanah itu dikuasai pemerintah, kemudian baru pemerintah akan memberikan hadiah kepada orang-orang tertentu yang dianggap jasanya banyak, atau pemerintah memandang ini perlu untuk dikembangkan tanah itu agar apa? Kepala negara, agar negara itu mendapatkan hasil yang banyak, lalu hasilnya akan dibagikan lagi ke rakyat. Bukan untuk apa? Bukan hanya untuk penguasa dan kroni-kroninya, bukan, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Karena memang jihad bukan untuk meluaskan kekuasaan seorang raja, tapi untuk apa? Untuk meluaskan dairatul Islam, kembali ke muslimin lagi faedahnya. Harusnya memahaminya seperti itu. Bukan hanya untuk kekuasaan pribadi. Tayyib. Allati ya'khudunaha, tanah yang mereka rebut. La yuqassimunaha, mereka tidak membagi-baginya. Wa innama yaj'alunaha fai'an 'alal muslimin. Mereka hanyalah menjadikan tanah itu sebagai fai', harta rampasan perang yang ditinggal lari oleh
pasukan tanpa peperangan, yaitu digabungkan kepada fai' untuk kaum muslimin itu sendiri, bukan untuk penguasa semata. Awalihim wa akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir. Baik, makanya semakin banyak semakin banyak baitul mal, semakin banyak isi baitul mal, maka kaum muslimin akan semakin makmur, itu harusnya. Kalau tidak maka penguasa akan ditanya oleh Allah, untuk apa ini semua? Dan seterusnya. Yang perang toh bukan kamu, yang perang rakyat jelata, bukan kamu juga. Maka bagaimana kamu gunakan itu untuk kekuasaanmu sendiri, untuk kekayaan dirimu sendiri, semuanya akan ditanyakan. Adapun kalau pemerintah memang kenyataannya mereka betul-betul berperang, penguasanya berperang, maka dia layak mendapatkan bagian yang banyak. Tayyib. Makanya kalau penguasa memang betul-betul penguasa yang soleh, dia akan betul-betul perang juga, bukan hanya memerintah. Tayyib. Wa ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam manna ala ahli Makkah. Hanya saja Rasulullah SAW memberikan karunia kepada orang-orang Mekah. Karunia dalam artian membebaskan mereka. Maka dikatakan utaqa'u Makkah, yaitu mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan. Fa'ammanahum, Rasulullah memberikan keamanan pada mereka. Wa min ta'minihim tarku ma bi'aidihim, termasuk dari keamanan untuk mereka adalah Rasulullah membiarkan apa yang ada di tangan mereka, tidak dirampas, tidak dikuasai dan seterusnya. Wa ma'anna hunaka khilafan bainal ulama, walaupun memang ada perselisihan di antara ulama, hal tumlaku riba'u Makkah wa duruha, apakah potongan-potongan tanah di Mekah itu dikuasai, demikian pula rumah-rumahnya itu dikuasai ataukah tidak? Yang betul adalah dikuasai, seperti pendapat Imam Syafi'i. Setiap orang kalau emang dia nyata-nyata beli atau warisan, maka itu milik dia. Bukan seluruh tanah di Mekah adalah tanah wakaf, bukan. Tayyib. Wa qad rajjaha katsirun minal ulama adamu tamallukiha. Kebanyakan ulama mengatakan itu tidak dikuasai. Dan ini dibantah oleh Imam Syafi'i, dan pendapat Syafi'i betul dalam masalah ini. Buktinya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh siapa itu? Ditanya oleh Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, kemana kita akan bermalam besok atau malam ini? Yaitu bukan ketika Fathu Mekah, tapi ketika ketika kalau nggak salah Hajatul Wada'. Maka Rasulullah mengatakan, wahal taraka uqailun lana min dar, apakah Uqail meninggalkan menyisakan satu rumah pun untuk kita? Karena Uqail dia menguasai warisan dari ayahnya, yaitu Abu Thalib. Bahkan Ali pun tidak dapat, maka bagaimana Rasulullah dapat? Ini menunjukkan tanah-tanah di Mekah kalau emang itu adalah milik seseorang, maka dia memang tetap milik seseorang. Bukan jadi wakaf fisabilillah semuanya, bukan. Tayyib. Kemudian waqalu, mereka mengatakan innahu yastawi fihal muslimun kal masajid, bahwasanya kaum muslimin semuanya sama di dalam masalah seluruh tanah di Mekah seperti masjid. Nah, kalau itu terjadi berarti kita boleh bebas untuk menguasai hotel Hilton ataupun yang lain-lain itu. Nah, ini semua adalah tanah wakaf. Terserah saya mau naik di penthouse atau di nomor sekian, terserah saya. Tapi yang betul nggak demikian, itu milik seseorang. Kecuali kalau kemudian memang penguasa membelinya, kemudian mewakafkannya dan seterusnya, itu terserah penguasa. Kenapa penguasa membeli? Berarti memang itu adalah milik seseorang semula. Wa amma ta'minuhu ahlaha, adapun Rasulullah SAW memberikan pengamanan kepada penduduk Makkah, fa ba'dal qital manna alaihim bidzalik. Setelah peperangan beliau memberikan karunia kepada mereka dengan keamanan, tidak menjadi hamba sahaya walaupun kalah perang. Likaunihim jirana baitillahi ta'ala, karena mereka selama ini adalah tetangga baitullahi ta'ala. Rasulullah memperhatikan masalah itu. Wa ba'da'an ra'au anna la taqata lahum fil qital talabul aman. Setelah mereka melihat bahwasanya mereka tidak mampu untuk memerangi Rasulullah SAW, mereka meminta keamanan. Fa'ajabahum lutfan bihim wa rahmah. Maka Rasulullah SAW mengabulkan permintaan mereka sebagai bentuk kelembutan dan kasih sayang kepada mereka. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu